Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama gue Taufik Nubo. Apa yang terjadi saat ada satu buah brand HP yang punya satu produk laku, disukain, tapi nggak bisa diproduksi lagi karena policy atau aturan perusahaannya memang bukan untuk restock model yang sama, tapi move on with the next device. Kalau dari Realme jawabannya simple. Lo upgrade device-nya, lo kasih harga yang sama, and voila, keluarlah Realme C25S. Ya, Realme seri C memang menjadi salah satu inceran banyak orang. Terhitung 5 juta penduduk Indonesia sudah menggunakan Realme seri ini. Dan Realme C25 menjadi salah satu produk yang disukai. Makanya hadirlah versi update-annya, yaitu Realme C25S. Realme C25S masih hadir dengan mega baterai 6000 mAh, masih dengan triple kamera AI 48 megapiksel, masih dengan perpaduan memori besar 4 GB RAM dan juga 128 GB storage, masih dengan layar 6,5 inci, masih dengan desain geometrisnya yang unibody, tebal tapi nyaman di tangan, masih dengan quick charge 18 watt dan USB Type-C, masih dengan Realme UI 2.0 yang base-nya Android 11, masih dengan sertifikasi keandalan tinggi dari TÜV Rheinland, dan masih hadir dengan klaim the most powerful entry-level smartphone plus tahan banting, dan yang paling utama, itu masih hadir dengan harga yang sama, yaitu Rp2.299.000. Kalau begitu, apa dong Fik yang beda? Jawabannya adalah prosesornya. Realme C25 hadir dengan Helio G85, satu buah prosesor yang memang dibuat oleh MediaTek dengan mengedepankan fitur gaming, di samping fitur-fitur lain seperti AI camera, integrated voice on wake up, dan juga inertial navigation. Jadi Realme C25 adalah satu buah handphone gaming. Tergantung definisi lo handphone gaming seperti apa, cuman kalau buat gue bukan. Walaupun memang didesain untuk tetap bisa bermain game ala entry level phone dengan cukup menyenangkan. Performanya udah lumayan oke, terus juga bisa dipakai lumayan lama buat main gamenya. Ini karena perpaduan antara hardware seperti baterai dan juga chipset dengan softwarenya yang lumayan tepat ya. Mulai dari software internalan chipset sendiri seperti MediaTek Hyper Engine, ataupun juga software tambahan yang dikasih oleh Realme di dalamnya seperti Realme Game Space. Oh, by the way, kalau misalkan lo baru sekali mampir ke channel ini, halo, apa kabar? Salam kenal, nama gue Taufik Nubo, dan memang biasanya ngebahas review handphone, teknologi, perkameraan, dan juga tech and news update. And plus, ya, ngomong gue memang campur-campur seperti ini. Ada Indonesianya, ada Inggrisnya, kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa lain juga. So please do, if that's what you're into, mixing lingo, dan juga nggak ketinggalan masalah tech dan segala macamnya, please do hit like, subscribe, dan nyalakan semua notifikasi untuk channel ini. It will help me a lot. Oh, by the way, gue belum bilang kalau emang Realme C25S yang gue pegang ini dikirimkan oleh Realme Indonesia untuk gue coba, pakai, dan juga bikin videonya. Intinya ceritalah. Tentu karena baru beberapa hari, belum sampai 1 minggu, bukan yang paling lengkap, but at least I will try to explain or tell you a story as much as I could dari si Realme C25S ini. Oke, setelah tadi gue bacain spesifikasinya, sekarang gue bakal mulai masuk ke experience sedikit-sedikit, mulai dari yang paling simple, bagian desain dulu. Realme C25S ini masih ngebawa desain Realme seri C yang memang gue suka, dengan permainan tekstur di bodi belakang dan juga kamera modelan persegi, plus unibody yang desainnya seakan-akan ada frame-nya. Dari pertama kali dikenalin sampai sekarang, ini masih menjadi salah satu desain favorit gue untuk Realme seri C, dan memang pantas dipertahankan desain ini oleh Realme. Untuk baterai, jujur couple of days membuat gue kurang nyaman ngomongin masalah performa baterainya. Cuman sedikit cerita aja, simpelnya begini, dari pertama kali unbox sampai sekarang itu gue belum ngecharge baterai dari handphone ini sama sekali. And that tells quite a lot kemampuan baterainya. Klaim dari Realme sendiri, kalau lo YouTubean full dari 100 sampai 0%, lo bisa YouTubean 25 jam menggunakan handphone ini. Terus kalau lo main game seperti Mobile Legend, dari 100 ke 0%, lo memerlukan waktu 10 jam ngabisin baterai handphonenya. Jadi hitungannya udah lumayan lama lah ya. Oh, by the way, ngomongin soal main game, di saat gue coba main Call of Duty Mobile menggunakan Realme C25S ini, untuk grafik dia mentok di medium dengan frame rate bisa high, responsivitas layarnya seperti yang lo lihat saat ini. Untuk penggunaan casual gamer seperti gue sih, hitungannya masih aman. Kalau gue tes menggunakan device info hardware, responsivitas layarnya itu bisa didapatkan hasilnya seperti ini.
By the way, ngomongin soal layar, karena menggunakan chipset Helio G85, gambar dan juga hasil warna di layarnya sendiri itu ala Helio lah pada umumnya ya. Ada sharpening yang lebih terasa dan juga extra punchy untuk urusan saturasinya. Performa handphone di saat gua tes raw powernya menggunakan Antutu benchmark, Realme C25s bisa mendapatkan skor 184.076. Tentu ini bukan yang paling tinggi, tapi kalau dibandingkan dengan handphone kelasannya, nilainya sudah oke. Sekarang kita akan obrolin masalah sertifikasi keandalan tinggi yang dimiliki sama Realme C25s yang dilakukan oleh si TUV Rheinland. Segala tes yang dilakukan, mulai dari 10 skenario uji coba harian, 7 skenario ekstrim, lingkungan ekstrim, dan juga 6 skenario internal reliability dari si Realme C25s. Ini semua sebenarnya dilakukan oleh Realme dan juga TUV Rheinland untuk memberikan semacam standar baru lah. Spesifikasi tinggi, harga murah. Oke, itu udah ada. Tapi plus sertifikasi, nah ini bukan sesuatu buah hal yang common. Plus, sertifikasinya juga dilakukan berdasarkan life cycle satu buah produk selama 3 tahun. Jadi hitungannya, ya Realme C25s diharapkan bisa menjadi satu buah handphone yang bisa lo pakai minimal selama 3 tahun ke depan. Itu pun kalau lo nggak gatel pengen ganti Realme yang lain. Untuk urusan kamera, Realme C25s ini hitungannya seru ya, karena secara hasil udah oke untuk handphone kelasan 2 jutaan. Software kameranya juga udah lumayan banget lengkapnya. Tapi satu hal yang jadi perhatian gue adalah masalah komputasinya. Lumayan berasa setelah foto diambil. Sebagai contoh, misalkan lo pengen ngambil foto dan ternyata ada satu buah bagian yang lumayan gelap di layar handphone lo gitu ya. Bukan berarti begitu lo ambil fotonya atau lo pencet tombol shutter, hasilnya tetap akan gelap. Tidak, komputasinya Realme C25s memungkinkan hasil fotonya terlihat jadi lebih bright dan terlihat lebih bagus lah. Tapi ini artinya adalah antara preview yang lo dapatkan dengan hasil foto ada sedikit perbedaan. So you have to be very mindful di saat pengen mengambil satu buah foto. Oke, ini adalah contoh hasil video kamera belakangnya dan gue lagi pakai 1080, mentoknya di situ resolusinya 60 fps atau 60 frame per second. Silakan dilihat untuk hasil pewarnaannya, terus juga untuk suaranya saat ini kayak gimana, dan nggak ketinggalan lo bisa perhatiin dynamic range-nya kayak gimana. It is what it is. Untuk harga 2,3 juta kurang 1.000, actually quite okay hasil video kamera belakangnya. Ini adalah hasil kamera depannya, dan ya lagi orang ada yang bersiap-siap untuk sholat Id pagi ini. Not me, gue sholatnya di rumah. Karena emang mendukung ya, pemerintah masih di rumah aja. But hasil kameranya sih so far menurut gue oke ya, dengan cahaya yang proper. Walaupun emang dynamic range-nya ya lo bisa ngeliat cukup limited, 1080 30 fps. But hey, again, kalau lagi butuh, ini masih bisa dipakai. Now, by the end of the day, mau lo anggap si Realme C25s ini adalah satu buah produk hasil strategi penjualan, ataupun memang satu buah produk yang dibikin karena high demand untuk di kelasan entry level, si Realme C25s is already launched and here to stay. Dan kalau lo lagi in the market mencari satu buah handphone di harga 2 jutaan, I don't know, for any kind of reason, buat anak mungkin, atau emang lo lagi nyari handphone kedua, atau lo sendiri lagi pengen ganti handphone, tapi budgetnya cuma pengen 2 jutaan, I easily menyarankan lo untuk paling tidak masukkan Realme C25s ini dalam daftar handphone yang harus lo lihat dan lo pertimbangkan. Karena gini, mega battery 6000 mAh, memorinya hitungannya besar 4128, nggak ketinggalan, performanya oke, dan chipsetnya udah mengalami peningkatan tapi harganya masih sama seperti harga handphone sebelumnya, yaitu 2.299.000. Itu aja udah cukup lah untuk kita menjadi alasan paling tidak mempertimbangkan si Realme C25s. Again, untuk lo yang lagi in the market mencari handphone di harga 2 jutaan. Tapi itu adalah pendapat gue. Kalau pendapat lo seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar. I want to know, kita diskusi secara sehat. Dan ya, practically that was that. Buat sekarang Taufik Noba cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoosh.